saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Semua karena kasih karunia dan anugerahnya, kebaikannya, cintanya yang luar biasa, terus mengurapi kita, terus menyertai kita dan menuntun kehidupan kita. Pagi hari ini kita biarlah memulai segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memimpin seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kita mulai bersyukur buat kebaikannya, sebab Dia Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita menjadi penyembah yang menyenangkan hatinya setiap saat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Amin. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan, kekuatan yang baru, bahkan kesehatan, hikmat Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Pujian penyembahan kami hanya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Selamanya bagimu Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara kita yang di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, nafas. Dan inilah ucapan syukur kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua, baik yang ada di rumah, yang sudah bangun pagi berupaya untuk mendengarkan kebenaran firman, renungan pagi hari ini dengan cuaca yang Tuhan berikan terbaik dan suasana hati yang Tuhan sudah berikan yang terbaik. Biarlah terus Tuhan berikan kepada kami sekeluarga dimanapun keluarga kami berada. Dan biarlah juga Engkau berkati seluruh orang-orang yang di dalam kesusahan, sakit, penyakit. Dan hari ini dengan sukacita kami yang ada, kami akan menikmati bersama, dan kami akan membagikan juga bersama kepada orang-orang yang kami peduli. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semuanya ada sebuah kembalian. Ketika saya membeli sesuatu di mall atau di supermarket, pasti ada kembalian. Ini saya memberi judul sebuah kembalian, di mana kita mengalami sendiri di dunia yang begitu luas ini. Apakah kita bahagia? Apakah kita bisa menghadapinya dengan sendirian tanpa pertolongan siapapun? Itu pasti tidak bisa. Beberapa waktu yang lalu ada kesaksian bahwa istri saya bilang, "Pak, 2 hari Papa tinggal sepertinya beda." Nah, ini ada sesuatu yang bisa saya tangkap. Pasti ada sesuatu yang bisa ada kebersamaan, ada saling menolong, saling bercerita, ya toh. Itu yang saya berpikir kembali. Manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri, dan apapun yang terjadi, ya di situ ada banyak terjadi orang-orang yang dengan tidak bisa menguasai dirinya, dia loncat, dia bunuh diri dimanapun waktu dia berada. Dan itu pun saya secara pribadi bisa memberikan satu jawaban bahwa orang itu bukan dia tidak menguasai dirinya, tetapi
ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya pasti, ya toh? Apakah dia orang terkenal atau dia orang yang memiliki kepangkatan di dalam dunia ini, tapi saya merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya di dalam tengah kemasyhuran dia. Nah, ini yang kehilangan kebahagiaan ini yang memang susah ya. Ada teman saya yang ditinggal istrinya, yaitu ditinggal suaminya, ada yang sakit COVID ini banyak ditinggal, tetapi saya melihat ada satu kehilangan kebahagiaan ini dan dia tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Dan pasti dia akan memerlukan seseorang untuk berbagi suka dan duka. Dan seperti hidup ini, kalau saya berpikir kembali ya seperti menabur dan menuai. Seperti yang kemarin kita sampaikan minggu sebelumnya, sebuah kebahagiaan, sebuah kepedulian, gitu. Di sini saya bilang, wah, ini ada satu ayat yang luar biasa ketika jemaat Galatia diberi nasihat oleh Paulus sebagai penasehat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, berarti sekarang ini saya dan Bapak Ibu yang ada, dan saya yakin semua masih belum di dalam kondisi yang lemah. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita sama-sama berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini ada di Galatia 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ketika saya memandang cermin, kalau saya melihat cermin, wah, wajah apa yang saya, ketika saya di syuting di YouTube ini oleh Gunung Tabur Ministry, saya juga bagaimana saya harus senyum, bagaimana saya harus meringis. Kalau saya meringis pasti orang yang nonton ini ngabur, ya kan? Tapi kalau saya senyum, pasti orang-orang ini akan sukacita, gitu. Dan saya berharap dan saya belajar, iya, kalau kita lihat cermin, jangan saya belajar di cermin tapi yang jelek-jelek. Saya mau belajar yang bagus. Waduh, bersukacita dengan gaya yang semangat, ya. Mudah-mudahan kalau hari ini saya kurang semangat, mungkin tadi lupa sarapan kali ya, atau belum lari-lari pagi, tapi saya berharap terus kita semangat. Ada amin? Amin, ya toh. Tetapi pada waktu kita pernah mendengar, saya dulu pernah kerja di farmasi, dan ini ceritanya pasti di dalam dunia farmasi pasti tahu juga bahwa pencipta daripada penisilin, antibiotik itu ternyata orang desa. Orang desa yang bisa berkenalan dengan orang kota yang besar, keturunan pemerintah dari Inggris ini ceritanya. Karena penisilin saya waktu itu adalah penisilin yang dari Bichem, dari Inggris, ya. Ini apa yang kita ceritakan di sini, yaitu pemuda desa ini menyelamatkan seorang pemuda kota yang terperosok di dalam lumpur yang memang berbahaya saat itu di hutan yang sebuah desa. Orang desa itu hebatnya ketika dia sudah menolong, dia menolak imbalan. Artinya menolak kembalian yang orang ini sudah merasa ditolong, tapi dia tidak mau. Terima kasih, aku dengan apa adanya sudah bisa membantu. Nih, ini kelebihannya ini. Banyak orang desa yang hal-hal itu terjadi. Kalau orang kota mungkin sudah hitung-hitungannya beda, ya toh. Dan zaman sekarang apalagi kita harus mengasihi, mengampuni musuh, ya toh. Itu memang berat di dalam sebuah kebahagiaan atau sebuah kembalian ini, repot kita. Tetapi
Di sini terjalin persahabatan antara anak kota ini ketika datang kembali ke desa itu dia ada persahabatan dengan anak desa ini. Ketika suatu saat yang anak desa ini sudah diberi biaya untuk sekolah demi naik tingkat, pada akhirnya anak ini sekolah di dalam satu universitas besar dan di fakultas kedokteran, gitu. Ternyata yang anak orang kaya ini di dunia militer, ya kan. Ternyata ketika latihan di dalam kemiliteran, wajib militer dari negaranya, mungkin kalau di Eropa wajib militer itu sekitar SMA, ya, lulus harus wajib militer untuk negaranya, dan sebuah infeksi hampir merenggut nyawa si pemuda kota ini. Tapi tidak disangka pemuda desa ini menolong, mengobati dengan antibiotik penisilin yang sudah ditemukannya oleh orang tersebut. Sebenarnya siapa ini orang-orang tersebut? Ternyata cerita lama ini yang saya pernah dengar waktu saya di dunia farmasi, karena kebetulan berkaitan dengan antibiotik. Pemuda ini ternyata sudah dikasih jabatan tertinggi juga, Sir Alexander Fleming, itu 1881 sampai 1955. Dia adalah penemu antibiotik yang cukup terkenal di dunia antibiotik, hingga hari ini masih dia punya nama. Dan siapa yang orang melatihan militer mendapat wajib militer dari negaranya itu? Dia adalah Sir Winston Churchill. Dia dimana sudah menjadi pemimpin, negarawan, dan menjadi Perdana Menteri 2 kali di masa jabatannya. Saya melihat satu cerita yang memang ini luar biasa. Sampai ada bukunya juga, renungan kata-kata puisi yang bagus. The More You, itu luar biasa yang saya baca di satu buku. Jadi semakin Anda banyak memberi, semakin banyak Anda menerima. Semakin banyak Anda tertawa. Jadi 3 hal yang luar biasa ini. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda menerima, dan semakin banyak Anda tertawa karena bahagia. Dan juga tidak tertinggal pula, semakin sedikit Anda berbicara, semakin banyak Anda berbuat tidak egois. Jadi sedikit bicara banyak kerja. Ternyata di sini kata-kata ini, semakin sedikit Anda berbicara, semakin banyak Anda berbuat tidak egois. Semakin banyak Anda hidup berkelimpahan, ya semakin banyak Anda berbagi. Ini sebab akibat. Saya belajar di dalam satu bukunya Sun Tzu, itu ada sebab dan akibat. Di sini bagaimana kembalian demi kembalian. Semakin banyak Anda memiliki simpanan, semakin banyak Anda berbagi. Kalau punya simpanan, ya jangan lupa berbagi. Semakin banyak Anda memiliki simpanan, semakin banyak Anda mencintai. Semakin banyak Anda temukan hidup dan teman itu baik karena hanya dengan apa yang Anda bagikan, memperkaya kita setiap hari. Puji Tuhan, cerita ini saya kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Ini di sini dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kembaliannya begitu, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita di kayu salib. Bagaimana kita mengembalikan kembaliannya ini apa? Yaitu kamu harus saling mengasihi.
Nah, di ayat 35 ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saya secara pribadi tidak bisa, walaupun saya hamba Tuhan, bisa dikatakan saya bukan murid-murid Tuhan ketika saya tidak menghargai perintah baru kepada Benyamin, yaitu supaya Benyamin saling mengasihi. Coba kita sama-sama katakan nama kita masing-masing. Aku memberikan perintah baru kepada Benyamin, yaitu supaya Benyamin mengasihi, saling mengasihi, sama seperti Tuhan telah mengasihi Benyamin, demikian pula Benyamin harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, oh, Benyamin adalah murid-murid Kristus. Benyamin adalah murid-murid Isa alaihi wasallam. Benyamin adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan, saya paling suka hal-hal begini, karena perintah baru ini bukan sekedar perintah, tetapi harus kita jalani. Haleluya, ini yang menjadi. Tapi sementara, saya mau mengasihi, banyak tantangan. Iblis tidak tinggal diam, iblis kerjanya 36 jam. Benyamin, teman-teman semua kerja hanya 24 jam. Tetapi iblis bisa kerja sekeras mungkin. Ada kerja iblis yang keras untuk tidak kita saling mengasihi. Bisa saling bermusuhan, bisa saling iri. Yang sebelumnya saya katakan juga, ketika kita tidak mengasihi, maka sekarang di sini saya melihat semakin kita memberi atau menerima atau tertawa, semakin kita berbuat tidak egois, itu semakin berkelimpahan kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan berusaha kita, kehidupan pelayanan kita. Ini pasti Tuhan berikan yang terbaik. Jadi saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita pribadi lepas pribadi yang hari ini ada di depan HP atau di depan laptop, kita adalah murid Tuhan Yesus. Coba kita melihat satu hal lagi di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Ini luar biasa juga. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi Tuhan sendiri tahu pekerjaan Benyamin ini. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi tidak jelas ini mau dingin atau mau panas. Kalau dingin ya dingin gitu Benyamin, kalau mau panas ya panas, kalian membara gitu. Tetapi di sini dilanjutkan, jadi karena engkau suam-suam kuku ini ya nggak dingin nggak panas tadi itu, dan tidak dingin atau panas, dijelaskan lagi, aku Tuhan sendiri akan memuntahkan engkau dari mulut Tuhan. Ini yang saya secara pribadi saya takut. Tugas dari Tuhan, saya tidak mau main-main. Saya berupaya, tetapi Tuhan mengetahui kelemahan kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan yang memang hanyalah manusia biasa, ya toh. Mungkin di dalam jemaat ada kebutuhan yang mendesak, kita tidak punya tabungan, ada kebutuhan yang mendesak, sakit penyakit, kita nggak punya tenaga untuk datang pun, itu kadangkala bisa terjadi karena. Tetapi biarlah dengan ayat ini kita mau belajar bahwa saya tidak membenci pekerjaan itu, tetapi saya
peduli. Aduh, ini telepon lagi, aduh ini ngerepotin lagi jemaat nih. Tetapi bagaimana kita meresponi dengan cepat, mungkin dengan telepon atau dengan ya kita bisa beri sedikit, itulah tugas kita. Kita kembalikan kepada Tuhan melalui orang-orang banyak ini. Kembalian kita kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi lebih dahulu sesuai dengan firman. Dan aku mau menjadi murid-murid yang diakui oleh Tuhan, dan orang-orang juga tahu bahwa aku adalah muridnya. Biarlah aku belajar seperti ayat demi ayat ini. Di dalam ayat tadi itu yang 15 dan 16 ini kita melihat diulang lagi bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Itu seruan aja, kalau lebih baik kamu dingin ya dingin, panas ya panas gitu. Jangan dan tidak dingin dan tidak, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memberkahi diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini kita lanjutkan ayat yang 17, biarlah nanti kita baca di rumah dari 17 sampai seterusnya. Tetapi saya ambil bahwa adanya sebuah kembalian dari apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mencoba menabur yang terbaik. Tetapi itu ternyata Tuhan izinkan ada buktinya. Saya sebagai anak sekolah SMP saat itu, saya sudah melayani dengan sekolah minggu, walaupun hanya mendampingi, mengantar anak ini nangis, diantarin mau pipis ya, tapi saya mencoba mengembalikan. Saya tahu bahwa ini semua kasih karunia Tuhan. Aku ada, aku bergaul dengan teman yang aneh-aneh, tetapi Tuhan tetap menjaga aku, memberi kesehatan, kekuatan. Aku nggak merokok, nggak minum, nggak mabuk, itu karena Tuhan baik. Dan itu aku kembalikan bahwa Tuhan mengasihi aku. Dan aku juga mau diakui Tuhan seperti ayat tadi, bahwa semua orang tahu bahwa ini beda, ini anak ini nggak mau ditawarin apa-apa, apalagi ditawarin cukre. Iya, no way, iya, no way, no way. Zaman dulu ya mungkin mau gadon atau rohipnol atau apa, no way ya. Tetapi karena saya punya apa yang bisa saya kembalikan kepada Tuhan, aku punya tenaga Tuhan, aku hanya bisa melayani Tantelan dan Tante Sin saat itu. Hanya Tantelan buka gereja di tempat parkir, aku yang membuka gerejanya, mengangkat kursi jati yang berat begitu. Mereka agak sedikit dalam kondisi cacat, tetapi saya mendukung, membantu dengan sukacita, dengan semangat yang dari Tuhan. Aku tidak mau suam-suam kuku, dan mereka merasa juga terberkati dengan saya secara pribadi kehadiran. Dan di sini saya lihat ya, adanya sebuah kembalian dari apa yang kita tabur dan akan kita tuai. Ya ternyata penuaiannya itu terjadi ketika saya dapat pacar baik-baik, keluarganya baik-baik, saya dapat anak baik-baik, dapat mantu baik-baik. Itu yang kita tabur, ya kita tuai baik-baik. Kalau saya dulu pacaran kiri dan kanan, ya mungkin saya juga nggak benar gitu kan. Tetapi semua kasih karunia Tuhan ketika kita ada pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan selesaikan semua, ya, dibuang ke belakang, tidak usah lihat ke belakang lagi, tetapi lihat ke depan. Dan saya pribadi ada di dalam itu dan terselesaikan, dan sebuah kembalian ini menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap melayani Tuhan. Ada di Amsal 19 ayat 17 ini saya mencatat ini karena bagus sekali. Belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan itu ternyata tidak mau utang sama kita, karena kita sudah berupaya memberi belas kasihan kepada orang-orang yang di dalam kesusahan, ada kemiskinan. Itu Tuhan merasa, tetapi tugas kita, nah pengembaliannya apa? Ya Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Ya Tuhan memberkati kita
Tuhan memakai kita, Tuhan memberi karunia kepada kita. Itulah yang kita sebut apa yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan. Dan aku memberikan perintah baru tadi itu ya harus kita jalanin, kita laksanakan perintah itu, yaitu saling mengasihi. Ini, dan semua orang akan tahu, pastinya begitu. Imbal baliknya atau kembaliannya semua akan orang tahu. Di kisah pemuda tadi, dari kampung dan dari kota ternyata bisa bersinergi, ketemu di dalam satu hal, yaitu yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya terlalu yakin kebenaran firman Tuhan ya dan amin, dan tidak sia-sia. Dan kita akan berdoa bersama untuk siapapun yang sakit, siapapun yang di dalam kesusahan, dan siapapun yang di dalam kesedihan, siapapun yang di dalam kesendiriannya. Tetapi Tuhan memberi kekuatan di dalam kesendiriannya. Manusia tidak bisa sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan ada teman. Bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus adalah sahabatmu. Terima kasih. Angkatlah kedua tanganmu ketika engkau sakit. Tempatkanlah di dalam tempat yang engkau merasakan sakit. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Tuhan pasti memberikan kedamaian. Tuhan pasti memberikan penghiburan kepada yang sendiri. Tuhan juga pasti memberikan apa yang sudah kita berikan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan tidak pernah berhutang dan mengembalikan berlipat-lipatkan kali ganda. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari sekalian, baik yang muda, yang saudara-saudara pemuda-pemudi kita. Diberkatilah engkau di dalam masa-masa pencarianmu kepada jodoh, masa-masa mudamu, agar engkau tidak mencari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Gunung Tabor Ministry bersama dengan seluruh krunya. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.